Tentunya ini aduh jadi Siap. memotivasi saya untuk belajar bahasa Siap. Inggris lebih bagus nih gitu Siap. kan. Siap. Oke. Nah, Mas Jinggo, kalau dari segi kedisiplinan ini di militer Indonesia dan di sana begitu. Siap. Bagaimana gambarannya? Kalau kedisiplinan yang kami lihat di sana, mereka itu mengutamakan penguasaan materi. Tapi ada materi-materi tertentu yang memang tentang kedisiplinan. Memang di mana-mana pada dasarnya itu militer itu sama tentang disiplin. Contohnya kayak inspection, misalnya inspeksi itu kan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan barak juga, ada pemeriksaan pakaian. Contohnya kayak besok ada parade, ada kegiatan parade. Berarti pakaian parade itu nanti ada pemeriksaan dari instruktur kita. Kayak kami kan pakai PDU, mereka ada juga bajunya dipakai. Itu ada pemeriksaan. Dan kalau disiplin, ya mereka sangat disiplin juga, sama seperti kita juga. Jadi selama kami pendidikan di sana kan ada yang tidur di luar itu, Mbak. Yang rumahnya dekat dengan pusdik itu. Jadi mereka tidur di luar, tidak pernah terlambat. Tidak ada yang pernah terlambat di situ. Itu kalau pagi jam berapa itu harus kumpul? Harus apel? Tergantung dari schedule yang dikasih jadwal. Misalnya kadang kami kumpul jam 6.30. Jam 6.30 kalau di Australia masih gelap, Mbak. Masih gelap, masih sangat dingin. Ya. Kalau untuk segi pembelajaran, kalau sorenya selesai jam berapa? Apa tidak menentu juga jamnya ya? Biasanya di jadwalnya jam 4 sampai setengah 5 dan memang selesainya seperti itu. Dan biasa diakhiri dengan pembacaan jadwal kegiatan untuk besok. Besoknya ya. Siap. Hampir sama lah ya dengan pendidikan militer di Indonesia juga ya. Siap. Ya, kalau sekarang kita membahas dari segi dukungan dari satuan, apa sih bentuk dukungan yang diberikan oleh satuan? Satuan yang di sini, maksudnya kita di sini. Ya pertama kali mungkin ya saya patut berterima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat, mungkin Danjen Kopassus, kami sangat berterima kasih, dan Komandan Satuan 81 Kopassus, dan juga Komandan Batalion saya. Ya dukungan terbesar bagi kami adalah mereka memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kursus ini. Dan mungkin seperti kita ketahui agak langka untuk teman-teman mengikuti kursus di luar negeri. Seperti itu. Dukungan sama di satuan saya banyak perwira-perwira saya yang sangat bagus dalam bahasa Inggris. Jadi kan saya kan belajarnya seperti saya bilang autodidak. Jadi itulah partner praktik saya sama mereka. Selain di rumah saya juga praktik dengan perwira-perwira saya itu. Siap. Karena kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita tentunya akan mendapatkan yang terbaik begitu kan. Oke, kalau sekarang dukungan dari keluarga nih, sudah berkeluarga kan? Siap, sudah berkeluarga. Sudah punya putra? Belum. Oke, kami doakan semoga segera mendapatkan putra. Amin, ya. Amin. Apalagi tentunya ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi istri juga dan keluarga. Apa sih bentuk dukungan yang diberikan oleh keluarga? Kalau dari keluarga, orang tua saya dan istri saya, pokoknya mereka percaya bahwa setiap kesempatan yang diberikan saya pasti lakukan yang terbaik. Dan bentuk dukungan dari istri saya memang tidak begitu fasih dalam bahasa Inggris, tapi saya jadikan teman praktik saya. Ya kan, like I don't need to spend a lot of money for course. Saya tidak perlu untuk menghabiskan banyak uang untuk kursus. Ada istri saya dan sering saya praktek sama istri saya. Contohnya saya mau presentasi sesuatu di Australia ini, malam ini kita video call dan ya saya kasih dulu teksnya. Coba saya hafal dulu, kamu ini ya salahnya di mana dan menurut saya itu dukungan yang luar biasa dari istri saya. Tentunya istri juga bisa memberikan masukan-masukan siap, dari gaya bicara atau siap, gitu ya. Dari public speakingnya, siap bagaimana gitu ya. menguasai berbicara. Oke. Nah, dari Mas Jinggo sendiri ini untuk saat ini planning untuk kedepannya ini apa sih rencana ke depan yang mungkin akan diikuti event-event militer ataupun kejuaraan begitu, ada nggak? Kalau planning kami ke depan ini sekarang kita berbicara tentang kemampuan kami di bahasa Inggris. Mungkin saat ini level saya upper intermediate. Saya akan tingkatkan lagi, mungkin saya akan belajar dan saya akan cari circle yang bisa mendukung saya untuk belajar untuk menaikkan level bahasa Inggris saya. Kemudian kalau impian saya, Mbak ya, ini mimpi saya ingin sekali mungkin di tahun-tahun yang akan datang banyak tamtama adik-adik saya yang diberikan kesempatan untuk sekolah ke luar negeri. Itu impian saya ingin lihat adik-adik saya sekolah ke luar negeri. Tentunya semoga ini harapan-harapan ini
dapat terlaksana begitu ya. Siap, Karena amin. ini tentunya akan menjadi dan memajukan TNI Angkatan Darat terutama Kopassus juga ya. Siap. Karena menjadi suatu kebanggaan tersendiri apabila kita bisa menjadi perwakilan yang terbaik yang dikirim oleh Indonesia begitu kan di kancah internasional. Siap. Nah, kalau dari Mas Jingko ini ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada prajurit TNI Angkatan Darat yang saat ini berdinas atau yang memiliki cita-cita sama menjadi seorang prajurit ini buat generasi saat ini? Siap. Sebelum kami kasih pesan dan kesan, kami izin saran, Mbak ya. Selama ini yang menurut hemat kami atau yang kami alami, yang kami lihat, tidak ada kesempatan untuk tamtama mengikuti kursus KIBI atau KIBA di Kemhan. Dan di sini mungkin saya mau sarankan agar kasih kesempatan untuk adik-adik saya atau rekan-rekan saya yang tamtama untuk mengikuti kursus KIBI atau KIBA di Kemhan. Karena kalau kami menunggu misalnya sampai sersan, ya mungkin umur udah 35, 36, udah banyak beban dan tidak efektif lagi. Kemudian berikut saran kami yang berikutnya, mungkin kuota untuk pendidikan luar negeri ditambah lagi lebih dari 2 orang. Tapi tentunya terseleksi dengan baik. Terus yang terakhir saran kami, mungkin kami kan pendidikan di luar negeri setara dengan pendidikan komandan regu. Memang setiap negara punya aturan yang berbeda, tapi setidaknya ada perhatian untuk kami bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menjadi komandan regu begitu. Terus kalau pesan dan kesan kami seperti moto kami tadi, kesempatan akan berakhir jika disambut oleh persiapan yang baik atau persiapan yang sempurna. Jadi untuk adik-adik saya yang mungkin punya mimpi, banyak sekali yang nanya saya Mbak di media sosial bagaimana belajar bahasa Inggris. Kalau pesan saya kepada mereka, sebelum memutuskan untuk belajar bahasa Inggris, jatuh cinta dulu dengan bahasa Inggris. Karena kalau jatuh cinta, jadi kalau menurut kami pribadi, ilustrasi bahasa Inggris di pribadi saya itu bahasa Inggris seperti wanita. Jadi kalau kita jatuh cinta dengan wanita itu, like you don't care how tired you are, you don't care how busy you are. Kita tidak akan peduli bagaimana secapeknya kita, bagaimana sesibuknya kita. Tapi kalau kita udah bertemu dengan dia, kan hati kita itu senang. Nah, itulah yang perasaan itu taruhlah ke bahasa Inggris, jatuh cintalah dengan bahasa Inggris. Jadi jangan peduli mau sesibuk apapun, ada waktu sedikit, mulai belajar. Mungkin mulai dari hafal daily vocabulary, jadi kosakata setiap hari, kemudian hafal grammar, kemudian belajar tentang grammar dan tensi segala macam, dan praktik terus, practice make perfect. Pasti akan bisa. Do your best, you get the best. Ya, gitu. Ya buat adik-adik saya, jangan takut untuk bermimpi. Tunjukkan kita juga bisa. Ada kesempatan, makan kesempatan itu. Komando. Siap. Terus semangat. Gitu Siap. kan. Oke. Sebagai penutup ini. Siap. Setelah mendapatkan ilmu dari Australia ini, tentunya ini menjadi motivasi buat adik-adiknya juga, adik-adik Liting begitu, dan yang lainnya juga. Siap. Apa sih yang akan diberikan untuk satuan, Mas Jingko? Maksudnya apa yang harus saya berikan untuk satuan? Yang akan diberikan kepada satuan saat ini setelah mendapatkan ilmu ini. Gitu. Kalau saya siap 100% berdedikasi untuk satuan saya, untuk kemajuan satuan saya. Saya siap dipakai, skill saya ini dipakai untuk kapanpun, dan saya siap menjadi contoh untuk adik-adik saya yang mungkin terutama yang di Kopassus dan rekan-rekan saya, bahwa mari kita belajar untuk bisa. Itu aja Mbak. Semangat. Siap. Oke. Wah, terima kasih Mas Jingko atas waktu dan ceritanya ini. Siap. Tentunya ini sangat menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan prajurit yang lain dan juga mungkin generasi muda saat ini bisa melihat dari pengalaman Mas Jingko saat ini ya. Siap. Baik sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita saat ini. Saksikan episode berikutnya, tetap semangat dan terus berkarya untuk Indonesia. Komando. Komando, komando, komando.